Di tengah gemuruh kehidupan modern yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, filosofi Stoik menawarkan landasan yang kokoh bagi kita untuk menavigasi samudra emosi dan tantangan yang menghadang. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Stoik, kita diajarkan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah, mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan, dan menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Dalam perjalanan menuju kebebasan dari penyesalan, naskah ini akan memperkenalkan konsep-konsep Stoik yang mendalam, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi siapapun yang menginginkan hidup yang lebih bermakna dan terbebaskan. Apa itu penyesalan? Oleh karena itu, ada dua elemen yang harus dihilangkan untuk selamanya: ketakutan akan penderitaan di masa depan, dan ingatan akan penderitaan di masa lalu. Karena yang kedua sudah tidak lagi menjadi perhatianku, dan yang pertama belum lagi menjadi perhatianku. Seneca, dari surat dari seorang Stoa. Setelah seharian bekerja dan lalu lintas yang buruk, Anda akhirnya sampai di rumah. Stres telah mengambil alih, dan Anda kelelahan, bosan, dan frustrasi dengan kejadian hari itu secara bersamaan. Anda berjalan ke dapur dan menemukan tumpukan piring, sesuatu yang Anda minta pasangan Anda urus pagi ini. Namun, mereka bersantai di depan TV seolah tidak ada yang salah. Anda merasakan kemarahan memuncak, dan karena tidak mampu mengendalikan diri, Anda membentak pasangan Anda. Anda tidak menahan diri. Anda ingin menyampaikan pendapat, untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi adalah masalah besar. Pasangan Anda ketakutan dan malu. Mereka khawatir, Anda belum pernah meneriaki mereka seperti ini sebelumnya. Mereka akan mencuci piring nanti, tapi Anda tidak pernah memberi mereka kesempatan itu. Hari ini juga panjang bagi mereka, namun kamu tidak peduli. Mereka hanya ingin menikmati malam yang menyenangkan bersamamu, tapi sekarang semuanya hancur. Malamnya, Anda akhirnya mulai memahami kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan kesabaran. Anda tahu Anda seharusnya tidak mengatakan apa yang Anda katakan. Anda seharusnya lebih perhatian. Anda seharusnya bertindak berbeda. Anda menyesali pilihan Anda. Mungkin bagi Anda, bukan tumpukan piring yang membuat Anda bersemangat. Mungkin anak Anda yang menggunakan spidol di dinding. Atau atasan Anda memberikan laporan itu kepada Anda sebelum liburan. Apapun skenarionya, kita semua pernah kehilangannya pada suatu saat, dan kita semua merasakan rasa penyesalan. Kaum Stoa mendefinisikan penyesalan sebagai momen ketika peristiwa masa lalu merenggut kehidupan kita saat ini. Ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Saat kita menolak nasib kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa kita harus puas dengan apa yang kita miliki, dan menerima masa kini, semuanya. Penyesalan justru sebaliknya, ketika kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, ketika kita menolak apa yang telah diberikan kepada kita. Seneca berkata, kita seringkali lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Dia mengatakan bahwa penyesalan tidak lebih dari sekedar emosi imajinasi kita. Kami percaya bahwa jika kami mengatakan sesuatu, atau menahan diri, jika kami bertindak berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Marcus Aurelius mengusung pola pikir serupa, dan memberikan solusi atas masalah ini. Hal-hal eksternal bukanlah masalahnya. Itu adalah penilaian Anda terhadap mereka. Yang bisa kamu hapus sekarang juga. Mari kita lihat lagi, pertengkaran, yang Anda alami dengan pasangan Anda. Penyesalan Anda bukan tentang hidangan sebenarnya atau pasangan Anda, ini tentang persepsi Anda terhadap ekspektasi. Anda mengharapkan pasangan Anda mencuci piring ketika Anda sampai di rumah. Jadi Anda yakin seharusnya hal itu berbeda, dan seandainya berbeda, keadaan Anda akan lebih baik. Jadi apakah itu berarti kesalahan pasangan Anda? Mungkin karena meninggalkan piring di wastafel. Tapi tentu saja bukan karena reaksi Anda yang berlebihan. Dan yang pasti bukan karena penyesalan yang Anda rasakan malam itu. Penyesalan adalah masalah internal, yang harus didiagnosis dan ditangani oleh diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mengabaikan emosi yang berfokus pada diri sendiri, ini dan menguasai perasaan penyesalan kita. Postingan ini bertujuan untuk membantu Anda memahami emosi Anda, memanfaatkan masa lalu untuk keuntungan Anda, dan mengatasi penyesalan terbesar Anda.
Mengapa saya merasa menyesal? Hidup ini sangat singkat dan mencemaskan bagi mereka yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan takut akan masa depan, seneca. Kita semua pernah berkata pada diri sendiri, jangan menyesal. Ada banyak sekali meme, kutipan inspiratif, dan video yang mengingatkan kita secara online. Penyair, penyanyi, pelukis, dan penulis telah menciptakan seni tentang hal itu selama ribuan tahun. Kita secara praktis telah dikondisikan untuk hidup berdasarkan hal tersebut. Namun tidak peduli berapa kali kita membaca tentang hal tersebut, menyanyikan lagu tentang hal tersebut, atau melarang diri kita sendiri, kita semua mempunyai sesuatu yang kita sesali. Kita semua memiliki perasaan mengganggu yang kembali menyerang kita. Hal ini membuat kita tersadar ketika kita berpikir kita telah melupakan waktu itu, tempat itu, orang-orang itu. Ia muncul kembali pada saat yang paling buruk. Menyebalkan sekali. Itu menyakitkan. Kekuatan penyesalan tidak bisa diremehkan. Penulis buku terlaris dan pendiri American Regret Project Daniel Pink menemukan bahwa 82% orang Amerika setidaknya sesekali mengalami penyesalan. Pink menggambarkan penyesalan sebagai emosi yang sangat diperlukan, namun juga mengklaim bahwa penyesalan dapat menjadi instrumen positif untuk meningkatkan kehidupan Anda. Jika kita benar-benar ingin memperbaiki kehidupan kita, kita tidak bisa lari dari perasaan negatif tersebut. Kami tidak bisa menyembunyikannya. Namun haruskah kita menerima saja keputusasaan ini? Haruskah kita menerima hidup dengan penyesalan? Inilah yang pasti ditanyakan oleh penulis besar Samuel Johnson menjelang akhir tahun 1775. Menjelang tahun 1776, Johnson menulis dalam buku hariannya, "Ketika saya melihat kembali resolusi-resolusi perbaikan dan amandemen yang telah dibuat dan dilanggar dari tahun ke tahun, baik karena kelalaian, kelupaan, kemalasan yang kejam, interupsi yang tidak disengaja, atau kelemahan yang tidak wajar, ketika aku menyadari bahwa begitu banyak hidupku telah dicuri secara tidak menguntungkan, dan bahwa melalui retrospeksi aku hanya dapat melihat beberapa hari saja aku bekerja dengan baik dan penuh semangat, mengapa aku masih mencoba menyelesaikannya lagi? Saya mencoba melakukannya karena reformasi diperlukan dan keputusasaan adalah tindakan kriminal." Johnson berdamai dengan masa lalunya, namun tidak dengan penyesalannya. Dia memilih untuk merenungkan kesulitannya untuk memperbaiki diri, untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dia memilih untuk melawan penyesalan, bukan berkubang di dalamnya. Jika ada satu hal yang dapat kita pelajari dari Johnson, maka penyesalan adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun tindakan dan pola pikir kita tidak dapat dihindari. Jadi, pertanyaannya bukanlah, mengapa saya merasa menyesal? Melainkan, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana caraku melanjutkan? Bagaimana aku bisa membuat diriku lebih baik karena ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kaum Stoa mempraktikkan strategi berikut untuk membantu mereka membangun ketangguhan dan ketahanan mental, dimulai dengan memeriksa apa yang mereka kendalikan. Pertama, fokus pada apa yang Anda kendalikan. Setiap acara memiliki dua pegangan, satu dapat dibawa, dan satu lagi tidak dapat dibawa. Jika saudaramu melakukan kesalahan kepadamu, jangan ambil kesalahannya, karena pegangan ini tidak mampu mengangkatnya. Sebaliknya, gunakanlah yang lain, bahwa dia adalah saudaramu, bahwa kamu dibesarkan bersama, dan kemudian kamu akan memegang kendali yang membawamu. Epictetus. Salah satu praktik terpenting dalam filsafat Stoa, yang diperkenalkan oleh Epictetus, adalah menentukan apa yang kita kendalikan dan apa yang tidak. Apa yang kita kuasai dan apa yang tidak kita kuasai. Apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Ada dua cara untuk melihat masa lalu, dua pegangan yang bisa kita ambil, menggunakan kutipan Epictetus. Pegangan pertama memaksa kita untuk memandang masa lalu sebagai pengalaman yang tak terelakkan, ditakdirkan untuk berbuat salah dan menyakiti kita sejak awal. Namun, cara yang sebaliknya memungkinkan kita mengambil bagian-bagian yang baik, dan menggunakan pengalaman kita untuk memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Dalam melihat keputusan-keputusan di masa lalu, kita harus mengambil keputusan terakhir. Kita harus memahami bahwa apa yang terjadi, terjadilah. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu,
tidak peduli seberapa besar kerugiannya bagi kita atau orang lain. Jadi, apa gunanya penyesalan? Sama sekali tidak ada apa-apa, seperti yang dijelaskan oleh penyintas Holocaust dan penulis Dr. Edith Eger kepada Ryan Holiday dalam sebuah episode The Daily Stoic Podcast. Ryan sedang mendiskusikan hubungan yang dia sesali karena telah kacau, dan Dr. Eger menawarinya satu hadiah yang akan menyelesaikan rasa bersalahnya saat itu. Saya memberi Anda sebuah kalimat, katanya, satu kalimat, jika saya mengetahui apa yang saya ketahui sekarang, saya akan melakukan hal yang berbeda. Itulah akhirnya, katanya. Rasa bersalah sudah berlalu, dan satu hal yang tidak bisa Anda ubah adalah masa lalu. Sebagai masyarakat, kita kecewa dengan gagasan tentang apa yang kita kendalikan. Kita semua percaya bahwa kita mempunyai kendali atas hasil apapun yang kita hadapi. Kita semua percaya bahwa jika kita terus memikirkan apa yang terjadi, kita akan mampu mengubah apa yang terjadi. Namun, kita harus menerima kenyataan bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Kita harus memahami bahwa ada beberapa hal yang berada dalam kendali kita dan ada pula yang tidak. Katakanlah, jika Anda menyesal telah potong rambut, Anda memegang kendali. Anda dapat menatanya, menutupinya, atau menunggu hingga tumbuh lagi. Andalah yang mengatur situasi Anda. Namun jika Anda menyesal telah memarahi atasan Anda sebelum berhenti dari pekerjaan, Anda tidak memegang kendali, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius kepada dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi, kepada kita. Ingatkan diri Anda bahwa masa lalu dan masa depan tidak berkuasa atas Anda. Hanya saat ini, dan itu pun yang bisa diminimalisir. Tandai saja batasannya. Dan jika pikiran Anda mencoba mengklaim bahwa ia tidak dapat bertahan melawan hal itu, ya, maka malulah. Masa lalu sudah selesai. Kita tidak bisa berlama-lama dalam rasa tidak aman. Kita tidak bisa merenungkan penyesalan kita. Kita harus belajar bahwa apa yang terjadi sekarang berada di luar kendali kita, kita harus melepaskannya. Melepaskan adalah sebuah keharusan, meski terkadang menyayat hati, pintu gerbang menuju transformasi sejati, begitulah yang diungkapkan oleh pelatih bola basket Phil Jackson. Kaum Stoa menyebutnya sebagai seni persetujuan, penyerahan dan penerimaan terhadap segala sesuatu agar dapat menjadi apa adanya. Di satu sisi, penyesalan hanyalah berharap segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita. Namun dengan membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, kecil kemungkinannya kita akan menyesali apa yang telah kita lakukan. Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, kita cenderung tidak menginginkan hasil yang berbeda. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan lagi. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita rasakan. Namun, kita bisa mengendalikan masa kini. Kami mengontrol bagaimana kami tumbuh dari pengalaman kami. Kita mengontrol cara kita merespons kesulitan. Kita mengendalikan bagaimana kita dapat menggunakan penyesalan kita untuk keuntungan kita. Kedua, cintai nasibmu. Api yang menyala-nyala membuat segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya menyala dan bercahaya. Marcus Aurelius. Setelah kita memilah apa yang kita kendalikan, kita harus menemukan cara untuk meresponsnya, terlepas dari apakah kita mengendalikan apa yang terjadi atau tidak. Kita harus menentukan bagaimana kita menangani diri kita sendiri. Kita harus menentukan bagaimana kita mengatasi rintangan. Kita harus menentukan bagaimana untuk bergerak maju. Dalam buku pertama Discourses-nya, Epictetus membayangkan dirinya dieksekusi oleh penjaga Romawi, hidupnya di luar kendalinya. Dengan menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan, ia mengungkapkan pemikirannya. Saya harus mati. Tapi haruskah aku mati sambil menangis? Aku harus dirantai, tapi juga mengerang dan mengerang? Saya harus diasingkan. Tapi adakah yang menghalangiku untuk pergi dengan senyuman, tenang, dan tenang? Meskipun istilah ini pertama kali diciptakan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, praktik amor fati, mencintai nasib Anda, sudah ada sejak zaman Epictetus dan Stoa. Seringkali melalui refleksi dan meditasi, kaum Stoa menggunakan praktik ini untuk menyelesaikan trauma masa lalu dan membantu mereka mencapai rasa kedamaian batin yang lebih besar. Takdir membimbing orang yang menerimanya,
kata Kleantes, dan menghalangi orang yang menolaknya. Amor fati lebih dari sekedar memahami apa yang terjadi pada diri kita. Pemahaman bahwa persepsi kita tidak selalu harus negatif. Pemahaman bahwa menerima keadaan saat ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Ini merupakan pemahaman bahwa kita harus bersyukur atas cuaca mendung kadang-kadang, dan bahwa selalu ada jalan melewati badai. Kita semua menghadapi kesulitan. Kita semua terjebak kemacetan. Kita semua berurusan dengan wifi yang lambat, atau layanan seluler yang buruk, tepat ketika kita perlu mengirim pesan penting itu. Sebagai orang yang rasional, kita cenderung berpikir bahwa kesulitan ini diciptakan khusus untuk kita. Bahwa dunia sedang berusaha menangkap kita. Bahwa kita tidak bisa menang. Tapi ini jauh dari kebenaran. Semua orang melewati rintangan. Semua orang terkadang tersandung. Seperti yang telah kita bahas di bagian pertama, kita tidak dapat mengendalikan beberapa hal dalam hidup. Dan kesulitan-kesulitan ini, sekeras apapun kita berusaha, akan selalu berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima apa yang terjadi pada kita, setelah memahami bahwa hal-hal tertentu, khususnya hal-hal buruk, berada di luar kendali kita, yang tersisa hanyalah ini, mencintai apapun yang terjadi pada kita dan menghadapinya dengan keceriaan dan kekuatan yang tiada habisnya. Seperti yang dikatakan oleh penulis buku terlaris Robert Greene, 48 Laws of Power, Mastery, kita perlu menerima kenyataan bahwa semua peristiwa terjadi karena suatu alasan, dan Anda memiliki kapasitas untuk melihat alasan ini sebagai hal yang positif. Marcus Aurelius menggambarkan konsep ini dengan sempurna dalam meditasi melalui citra toko pengrajin. Ada duri di jalan, maka menjauhlah. Cukup berkata, mengapa merenungkan adanya gangguan? Pemikiran seperti itu akan membuat Anda menjadi bahan tertawaan bagi pelajar alam yang sejati, sama seperti seorang tukang kayu atau tukang sepatu akan tertawa jika Anda menunjukkan serbuk gergaji dan serpihan kayu di lantai toko mereka. Meskipun para pemilik toko memiliki tempat sampah untuk dibuang, alam tidak memerlukannya. Mengapa tersandung duri? Mengapa merenungkan serbuk gergaji di lantai Anda? Itu hanyalah bagian dari alam. Selama Anda memiliki kemampuan untuk melihatnya, Anda memiliki kemampuan untuk melewatinya. Dengan mengamalkan amor fati, kita juga kecil kemungkinannya untuk memiliki penyesalan di kemudian hari. Dengan menerima tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita akan cenderung tidak menyesali keputusan-keputusan yang kita ambil untuk menaklukkan tantangan-tantangan tersebut, apapun hasilnya. Kita mampu menghadapi masa depan dengan keyakinan, keberanian, dan masih banyak lagi. Amor fati lebih dari sekedar pola pikir, ini adalah cara hidup. Memasukkan amor fati ke dalam hidup Anda akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan terasa nyaman. Tapi kita harus mengatasi kegelisahan eksistensial ini. Kita harus bergerak maju, menjauh dari penyesalan kita, dan menuju masa depan kita. Cintai apa yang terjadi padamu. Cintai diri Anda yang sekarang, dan seberapa banyak Anda telah berubah. Cintai takdirmu. Ketiga, lihat ke depan. Kita harus memproyeksikan pemikiran kita ke depan pada setiap kesempatan dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi, bukan hanya tindakan yang biasa saja. Seneca. Sebelum Ryan Holiday naik ke panggung untuk menyampaikan pidato penting, dia menghadapi semua hal yang mungkin salah. Masalah dengan mikrofon, clicker tidak memajukan slide, penonton tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Ia mampu melihat potensi masalah sebelum timbul, dan memberikan solusi sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Ia mampu mencegah dirinya kewalahan jika muncul masalah dengan bersiap. Latihlah dalam pikiran Anda, pengasingan, penyiksaan, perang, kapal karam, kata Seneca. Semua kondisi kemanusiaan kita harus ada di depan mata kita. Praktik ini, yang disebut premeditatio malorum, adalah salah satu praktik tertua dan paling umum dalam filsafat Stoa. Secara harafiah kata ini berarti, perenungan kejahatan. Kaum Stoa menggunakan praktik ini untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi kesulitan hidup yang tak terelakkan, dan tetap tenang dan percaya diri di masa-masa penuh gejolak. Dunia ini tidak adil. Kita semua tahu ini. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang menjadi milik kita,
meskipun kita sudah mendapatkannya. Kami tidak selalu menang, meskipun kami bermain keras. Namun kami tidak terkejut ketika kami tidak menang. Jika hal ini selalu menjadi kejutan setiap kali sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tidak hanya akan merasa sengsara setiap kali Anda mencoba sesuatu yang besar, Anda juga akan lebih sulit menerimanya dan melanjutkan ke upaya kedua, ketiga, dan empat. Anda akan lebih sulit hidup di masa sekarang dibandingkan berlama-lama di masa lalu. Anda akan lebih sulit mempercayai naluri Anda dan melawan penyesalan. Mungkin tidak ada personifikasi yang lebih baik dari Premeditatio Malorum selain Booker T. Washington yang hebat. Washington mengelola sebuah sekolah dengan 1.500 siswa, sambil memberikan nasihat kepada politisi dan aktivis serta melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk memberikan pidato. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia mempertahankan gaya hidup ini, dan dengan kesuksesan yang luar biasa? Ketika saya memulai pekerjaan saya di pagi hari, saya berharap mendapatkan hari yang sukses dan menyenangkan, namun pada saat yang sama saya mempersiapkan diri untuk mendengar bahwa salah satu gedung sekolah kami terbakar, atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Telah terjadi kecelakaan, atau seseorang telah menganiaya saya dalam pidato publik atau artikel cetak, karena sesuatu yang telah saya lakukan atau tidak lakukan, atau sesuatu yang dia dengar yang saya katakan, mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya untuk diucapkan. Dia membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi padanya sepanjang hari. Bukan hanya membayangkannya, tapi dia mengharapkan hal itu terjadi. Dengan melakukan hal ini, Washington lebih siap menghadapi kesulitan yang dihadapi saat ini. Kereta yang dibatalkan tidak akan seburuk sekolahnya yang terbakar. Terlambat makan malam tidak seburuk seseorang yang melecehkannya secara verbal di depan umum. Dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan, Washington pada saat yang sama juga mempersiapkan diri untuk menghadapi penyesalan. Karena dia melihat ketakutannya tepat di hadapannya, dan mengantisipasi hal itu terjadi, dia tidak terlalu takut dengan hasil dari pilihannya, dan kecil kemungkinannya untuk menyesalinya. Dengan cara yang sama, Epictetus menggunakan ini untuk membantunya meramalkan semua bahaya yang datang dari keputusan mandi yang tampaknya mudah. Jika Anda akan mandi, bayangkan dalam diri Anda sendiri kejadian-kejadian yang biasa terjadi di pemandian. Ada orang yang keluar, ada yang mendorong masuk, ada yang memarahi, ada yang mencuri. Oleh karena itu, jika ada halangan yang muncul dalam mandi, Anda akan dapat berkata, bukan hanya mandi yang saya inginkan, tetapi untuk menjaga keinginan saya agar tetap selaras dengan alam, dan aku tidak akan menyimpannya seperti itu jika aku kehabisan humor pada hal-hal yang terjadi. Mempraktikkan Premeditatio Malorum memungkinkan kita untuk lebih siap menghadapi kemunduran hidup yang tak terelakkan. Meskipun mungkin sulit untuk mengakuinya, semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kami mungkin tidak memenangkan pertandingan itu. Namun kami akan siap menghadapi segala rintangan yang menghadang kami. Kita akan tahu bahwa kita mengambil keputusan yang tepat, dan kita tidak akan menyesali pilihan kita. Dengan mengakhiri perjalanan ini, kita diingatkan akan kekuatan filosofi Stoik yang menuntun kita melewati labirin penyesalan menuju kehidupan yang lebih membebaskan. Dalam memahami prinsip-prinsip Stoik, kita belajar untuk menjadikan penyesalan sebagai pangkal pengalaman, bukan sebagai beban yang membebani langkah kita ke depan. Dengan mengaplikasikan strategi-strategi yang telah dipersembahkan, kita dapat merangkul masa lalu dengan penuh kebijaksanaan sambil menatap masa depan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Semoga naskah ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga menjadi panduan yang memandu kita semua menuju kehidupan yang lebih makna dan terbebas dari belenggu penyesalan.